Fadhammahu ilaihi dhammatan syadidatan. Maka Jibril kemudian memeluk ya, dengan pelukan yang kuat. Tsumma tarakahu, kemudian dilepas. Jadi tidak bisa baca, dipeluk. Ini jangan dipraktekkan ke anak didik ya. Nanti anak diajari baca tidak bisa dipeluk, apalagi lain jenis. Ini bahayanya. Wa qala lahu iqra, kemudian dikatakan yang kedua kali, iqra, bacalah. Rasul tetap ngomong ma akra, aku ndak bisa baca. Fadhammahu ilaihi dhammatan syadidah, kemudian dipeluk lagi, kemudian dilepas, kemudian dikatakan lagi ikra, bacalah. Baru kemudian Rasulullah mengatakan madza akra, apa yang ku baca? Diberitahu dari tadi ndak bisa-bisa itu apa yang ku baca. Kemudian baru Jibril mentalkinkan. Jadi kalau orang tidak bisa membaca itu bukan berarti tidak bisa sama sekali. Ya ditalkin. Apa istilahnya? Dia baca dulu, orang nirukan, kan bisa itu. Anak-anak kecil ya yang mau menghafal Al-Quran belum bisa baca, bisa dia hafal. Ya caranya ditalkin. Maka Jibril katakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 sampai 5 surah Al-Alaq. Bacalah dengan nama Tuhan engkau yang telah menciptakan. Yang telah menciptakan manusia dari alaq, segumpal darah. Iqra, bacalah, dan Tuhan engkau itu yang maha mulia, yang mengajarkan dengan perantaraan kolam, ya, pena. Kemudian allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajari manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia itu. Ini ayat pertama turun. Sebagian mengatakan yang pertama turun Al-Muddatsir, yaitu pertama tapi setelah ini menurut mayoritas ulama. Kemudian musannif ini memberikan catatan, nulahidzu anna fi hadhil ayat wa hiya awwalu ayatin nuzilat. Kita perhatikan bahwasanya di dalam ayat-ayat ini, yakni ayat-ayat pertama yang diturunkan, tanwihan bil ilmi, itu sebagai apa? Tanwih itu mention, menyebutkan, memberikan perhatian kepada ilmu. Wa huna la budda lana min an nadruha ala anfusina hadzal su'al. Dan di sini mestilah kita ini melemparkan pertanyaan kepada diri kita. Limadza kana al-i'dadun nafsi war ruhi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabiqan li'ilani syi'aril awwal lil ilm Iqra. Kenapa? Ya, kenapa? Persiapan jiwa, psikologis, dan persiapan ruhiyah, spiritual bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendahului dari iklan syiar pertama. Iklan itu pemberitahuan. Syiar pertama terhadap ilmu, yakni membaca. Jadi 40 tahun sebelumnya itu kan persiapan itu. Persiapan mulai dari ya kita sudah bahas di bagian pertama itu, baik itu psikologis, nafsiyah ataupun ruhiyahnya dipersiapkan, baru kemudian dapat syiar pertama untuk ilmu, yakni membaca. Ini perlu diperhatikan. Laisa fi dzalika isy'arun bi anna tarbiyata yajibu an tasbiqa al-ilma. Bukankah dalam hal demikian itu merupakan syiar bahwasanya pendidikan, yakni pendidikan kejiwaan dan spiritual, itu wajib untuk mendahului ilmu. Jadi saya harus, kalau kata orang sekarang, al-adab, adab itu harus lebih dahulu dari ilmu. Rasul itu untuk mendapatkan wahyu pertama yang ini kaitannya dengan ilmu, itu harus dipersiapkan jiwa dan ruhiyahnya itu. Wa anal ilma illam tusir ma'ahu al akhlaq jamban ila jambin. Adapun sesungguhnya ilmu, ya, kalau tidak dibarengi dengan akhlak, ya, jamban ila jambin, itu berdampingan, harus diikuti terus, ya. Min awwali khatwatin, dari sejak langkah pertama, inqalaba ila adati tadmirin wa balain mustatir. Itu ilmu akan berbalik menjadi alat penghancuran, bala yang tersembunyi, musibah. Ini para ulama memang mengatakan begitu, ya. Kalau di Al-Hikam misalnya, al-ilmu
in qaranathul khasyah laka ya, ma'aka wa illa fa'alaika. Ilmu itu kalau dibarengi rasa takut khasyah itu akan bersama engkau ya. Atau laka itu menjadi beruntungan bagi engkau. Kalau tidak fa'alaika maka itu menjadi bencana bagi engkau. Dan banyaklah ibarat-ibarat dari ulama bahwasanya kalau tidak dibarengi dengan ketakwaan, dengan nafsiyah dan ruhiyah yang baik, ilmu itu jadi bencana. Sebagaimana juga ungkapan kam min syai'in idza lam yanfa' lam yadur. Banyak hal yang kalau tidak bermanfaat tidak akan membahayakan. Walakinnal ilma idza lam yanfa' darra. Tetapi ilmu kalau dia tidak manfaat, ilmu itu membahayakan. Membahayakan apa? Ya, alal insaniyati kulliha. Membahayakan kemanusiaan seluruhnya. Kita bisa lihat banyak penemuan ilmiah itu menjadi muncul alat-alat untuk pembantaian manusia. Ada penemuan ilmiah akhirnya manusia bosan jadi manusia. Ya, kemudian ikut program operasi puluhan kali, belasan kali untuk mengubah dirinya seperti tampilan Barbie. Ada yang operasi supaya tampilannya kayak monster, ya, dilubangi macam-macam, itu ada. Bahaya itu. Kalau tidak ada ilmu pengetahuan tidak ada gitu. Wa nahnul yaum nusyahidu athara dzalika fi asrina. Demikianlah kita melihat pada hari ini, pada masa ini, efek-efek ya. Indama khattat al-ulumu khatwatan awsa'u min khatwatil akhlaqi fafaraqatha. Ketika ilmu itu melangkah lebih luas, lebih maju daripada langkahnya akhlak. Sehingga akhirnya berpisahlah ilmu itu dengan akhlak. Bisa kita lihatlah dalam kehidupan kita saat ini. Mestinya enggak, kalau Rasul ini diisyaratkan di dalam kehidupan Rasul, persiapan nafsiyah dan ruhiyah itu didahulukan untuk menuntut ilmu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kembali ke kisahnya. Faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan sarafa anhu rajul. Maka Rasul kemudian setelah didiktekan oleh Jibril tadi, Rasul membacanya. Membaca ya, kan nyaman. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Rasul tinggal ngikuti. Wahabba, kemudian Rasul membaca, kemudian lelaki tersebut pergi. Wahabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ka'annama nuqidat fi qalbihi. Maka beliau kemudian bangun ya, berdiri seolah-olah dia ditarik hatinya ya. Jadi dari antara tidur dan bangun tadi. Akhirnya bangun. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila kharijil ghar fasami'a sautan minas sama'. Kemudian Rasulullah keluar dari Gua Hira tadi. Kemudian mendengar suara dari langit mengatakan, ya Muhammad anta Rasulullah. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Wa ana Jibril, dan aku adalah Jibril. Ya. Farafa'a basarahu ila sama fa idza Jibril fi surati rajulin. Maka beliau memandang ke langit, melihat Jibril dalam bentuk seorang lelaki. Ini kisahnya begitu. Bisa dibaca di Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang lebih lengkapnya. Ini ringkasan beliau. Faraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahlihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke keluarganya. Nemui Khadijah. Wala hadat zaujatuhu Khadijah asarat taghayyur ala wajhihi. Dan istrinya yakni Khadijah ini memperhatikan efek-efek perubahan pada mukanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berubah ini suaminya ini. Fasa'alathu amma bihi. Maka beliau bertanya. Dan kemudian langsung ini berubah, ini apa ini, jangan-jangan selingkuh dan sebagainya, enggak. Maka nanya, cek ya. Faqassa 'alaihal qissata faqalat lahu. Ya, maka beliau Rasulullah menceritakan ya kejadiannya, kemudian Khadijah berkata kepada suaminya ini, absyir ya ibna ammi wasbut, kiralah engkau wahai putra pamanku dan teguhlah engkau. Fawalladzi nafsu Khadijah biyadihi. Demi zat yang diri Khadijah, nyawanya Khadijah ada dalam kekuasaannya. Innila arju antakuna nabiyya hadhil ummah. Aku berharap engkau ini menjadi nabi dari umat ini. Ini
Siti Khadijah membesarkan hati suaminya. Jadi ndak kemudian nakut-nakuti ndak ini. Wah, ini gara-gara suka bertapa, Bang. Ya, suka menyendiri di gua ini bisa kena gangguan. Ndak begitu sikap Khadijah. Beliau sampaikan, besarkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan ini, ya. Qalat as-sayyidatu Khadijah dzalika istinadan ila ma dzukira min bisyarati ibni ammiha Waraqah. Beliau bisa mengatakan itu bersandar kepada apa yang disebutkan dari bisyarah, ya, kabar gembira dari putra paman beliau, yakni Waraqah yang sudah kita bahas sebelumnya, ya. Berita dari para rohib, para pendeta, bahkan para tukang ramal ini orang hebat ini, bukan orang biasa. Termasuk Waraqah mengatakan, itu tanda-tanda Nabi akhir zaman. Termasuk orang-orang ahlul kitab mestinya mereka tahu tanda-tanda itu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum kalau dalam Al-Qur'an. Mereka kenal tanda-tanda itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak lelaki mereka, ya. Jadi Khadijah begitu, ya, lihat tanda-tanda awal kemudian cerita tadi itu, yakin bersumpah engkau ini betul-betul nabi dari umat ini. Wa ilama hadatsa bihi ghulamuha Maisarah lamma ra'ahu minal irhasat asna'a rihlatihi ma'a Rasulillahi fi tijarati Khadijah ila biladis Syam. Ya, sandaran Khadijah mengatakan tadi di samping berita-berita dari pamannya ini juga ucapan pembantu beliau yakni Maisarah. Ketika Maisarah ini melihat irhas, ya, tanda-tanda menyelisihi adat yang terjadi sebelum Nabi itu menerima wahyu. Saat rihlah atau perjalanan Rasul membawa dagangan Khadijah ke negeri Syam, itu melihat cerita Maisarah. Karena itu pula lah kita tahu kemudian Khadijah tertarik kepada Nabi dan ingin menjadi istri beliau. Terus apa yang dilakukan Khadijah? Khadijah kemudian pergi ke rumahnya Waraqah lagi, yakni sepupu beliau. Dan wakana Waraqah tanassara. Waraqah ini orang Nasrani, ya. Maqara al-kutubah, ya, membaca kitab. Wasami amin ahli Taurah wal Injil. Waraqah ini juga mendengar banyak hal dari pemeluk, ya, Taurat dan Injil tentang berita-berita tadilah. Fa akhbarathu bima akhbaraha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a wa sami'a. Kemudian Khadijah ini memberitahu kepada Waraqah apa yang Nabi memberitahu kepada Khadijah. Ya, cerita Nabi tadi disampaikan kepada Waraqah. Ya, apa yang dilihat Nabi, apa yang didengar Nabi, ya, yang diceritakan itu disampaikan. Maka Waraqah mengatakan Quddus, Quddus, ya, Quddus, maha suci. Walladzi nafsu Waraqah biyadihi. Demi zat yang diri Waraqah ada di dalam genggamannya, di dalam kekuasaannya. La in kunti sodaqtini ya Khadijah. Andai engkau itu jujur kepadaku, yang engkau katakan ini andai betul wahai Khadijah, laqad ja'ahu an-namusul akbar alladzi kana ya'ti Musa. Sungguh telah mendatangi kepada dia, yakni Muhammad ini, suami engkau, namus al-akbar. Namus ini sebutan Jibril, yang dulu dia mendatangi Musa pula. Wa innahu lanabiyyu hadhil ummah, dan sesungguhnya dia itu betul-betul nabi umat ini. Faquli lahu falyathbut, katakan kepadanya hendaklah dia itu tetap teguh, ya, tetap teguh. Ini dapat, kalau orang Jawa itu apa? Wahyu keraton. Kalau ini enggak, ini wahyu betulan dari Allah Subhanahu wa taala. Faraja'at Khadijatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathu biqauli Waraqah. Ya, kemudian Khadijah kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada peristiwa itu memang bagus dicek, ya. Ini sih apalagi zaman sekarang, ya. Ada orang merasa dapat wangsit, ya, dapat wahyu atau dapat apa. Kalau sekarang yang jelas jangan ngaku nabi. Tapi ketika ada bisikan-bisikan begitu, mestinya dicek, tanya, diklarifikasi, ini betul enggak? Ini jangan-jangan ini bisikan setan. Maka kemudian Khadijah ini memberitahu perkataan Waraqah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal ghari thaniyatan liyutimma jiwarahu fihi.
Kemudian Rasul kembali ke Gua Hira untuk menyempurnakan yang tahannusnya beliau di Gua Hira itu. Ini kan pulang karena tadi ya, karena ada kejadian begitu, pulang beritahu Khadijah, dicek-cek, oh ini tanda baik. Ya, akhirnya kembali ke Gua Hira. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiwarahu wan sarafa, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai di dalam uzlahnya di Gua Hira itu dan pulang, sona'a kama kana yasna'u bada'a bil Ka'bah, maka beliau kemudian melakukan sebagaimana apa yang beliau lakukan sebelum-sebelumnya, karena berkhalwat atau uzlahnya beliau itu rutin ya tiap bulan. Tapi baru usia 40 tahunan itu beliau dapat wahyu ini. Jadi beliau setelah dari Gua Hira beliau tawaf, maka beliau memulai dengan pergi ke Ka'bah dari Gua Hira. Falaqiyahu Waraqah bin Naufal wa huwa yatufu bil Ka'bah. Maka beliau itu menjumpai Waraqah bin Naufal saat bertawaf atau keliling Ka'bah itu.